Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang ada di rumah beserta orang tua yang setia mendampingi anak-anak kita? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas karunia nafas dan hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umatnya, termasuk kita semua yang sedang dalam proses beribadah menuntut ilmu. Serta salawat dan salam atas kehabribaan Nabi dan Rasul Allah yang telah menjadi penolong bagi kita semua untuk menghirup udara segar sampai saat ini. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran dengan KD yang sama. Materinya yaitu cerita fantasi. Namun KD-nya masih sama dengan KD yang lalu, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menuliskan karakteristik struktur bagian komplikasi pada cerita fantasi yang dibaca. Nah, jadi anak-anakku sekalian, di dalam KD-nya tadi ada dua kegiatan, yaitu mendengar dan membaca. Namun dalam kegiatan kita kali ini adalah membaca. Jadi sebentar anak-anakku akan membaca sebuah teks. Setelah membaca teksnya, maka kita akan menganalisis atau menuliskan karakteristik dari bagian komplikasi pada cerita fantasi yang anak-anakku baca. Dan anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu dengan KD yang sama, yaitu juga membahas tentang bagian-bagian struktur cerita fantasi. Namun dari segi orientasinya atau tahapan awalnya daripada sebuah cerita. Jadi sekarang kita memasuki pada bagian yang kedua atau bagian selanjutnya daripada struktur cerita fantasi itu sendiri, yaitu bagian karakteristik sebuah cerita. Yang dimaksud dengan karakteristik yaitu adalah saat atau masalah yang terjadi di dalam sebuah cerita, yaitu saat terjadinya sebuah masalah yang dihadapi oleh sang tokoh utama di dalam sebuah cerita. Nah ini, jadi konflik yaitu adanya masalah yang dialami tokoh di dalam cerita fantasi itu sendiri. Nah, di dalam bagian komplikasi ini ada 3 pola pengembangan yang terjadi. Pola pengembangan yang pertama yaitu dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Nah, anak-anakku bisa pahami seperti ini. Terjadi perkembangan yaitu munculnya tokoh lain. Tokoh lain yang dimaksud berarti selain daripada tokoh utama itu tadi. Karena tidak akan bisa berkembang atau cerita itu berjalan dengan bagus jika tokoh utamanya tidak dibantu dengan tokoh lain. Seperti itu. Jadi tokoh lain itulah yang menjadi perkembangan di dalam pola komplikasi. Tokoh lain atau tokoh yang selain dari tokoh utama itulah yang sangat membantu lancarnya sebuah cerita. Seperti itu anak-anakku sekalian. Kemudian pola pengembangan yang kedua yaitu dikembangkan dengan mengubah latarnya. Pada pertemuan lalu, Ibu sudah jelaskan di dalam latar itu ada 3. Ada latar waktunya, ada latar tempatnya, ada latar suasananya. Nah, di sini terjadi perubahan latar yang dimaksud. Jadi contohnya,
Yang tadinya mungkin latar tempatnya adalah di sekolah, sekarang berubah. Mungkin tokoh utamanya kembali ke rumah. Maka dari latar sekolah tadi menjadi latar tempat di rumah. Saya ambil contoh lagi misalnya latar waktu. Yang tadinya mungkin terjadi latar waktunya di pagi hari. Namun berlanjutnya sebuah cerita, kegiatan-kegiatan atau problem atau masalah yang dialami oleh tokoh itu sehingga berubah latar waktunya menjadi mungkin kegiatannya di waktu malam. Seperti itu anak-anakku sekalian. Kemudian pola pengembangan yang ketiga, yaitu dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda. Maksudnya seperti ini. Zaman yang berbeda berarti, namanya berbeda, berarti ada lebih dari satu zaman yang terjadi. Mungkin dari awal dalam cerita itu terjadi di zaman dulu. Sekarang pada bagian komplikasi cerita terjadi zaman yang berbeda. Mungkin zamannya zaman sekarang. Itu yang dimaksud seperti itu anak-anakku sekalian. Nah, adapun ciri bagian komplikasi yaitu berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Maksudnya seperti ini. Di dalam komplikasi tentu terjadi sebab akibat. Apa sebabnya masalah ini terjadi dan apa akibatnya setelah masalah itu terjadi. Nah, ini yang dimaksud dengan ciri isi daripada komplikasi itu. Sampai masalah yang dialami tokoh itu memuncak. Nah, setelah memuncaknya sebuah masalah atau konflik yang dialami tokoh, maka disitulah nantinya akan menurun. Menurun akhirnya menjadi di bagian struktur, bagian resolusi namanya. Namun bagian ini insya Allah akan dibahas pada pertemuan berikutnya anakku sekalian. Jadi untuk materi kita pada hari ini khusus pada bagian komplikasi saja. Jadi sampai di situ saja materi kita anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan anak-anakku bisa memahaminya. Dan jika anak-anakku mengalami masalah atau ada yang belum jelas dari pemaparan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini, insya Allah kita komunikasikan melalui WA Group. Jadi adapun kegiatan lanjutan untuk anak-anakku di rumah, mohon diperhatikan yang pertama materinya anak-anakku ya tetap ditulis di buku catatannya seperti yang telah lalu. Kemudian yang kedua, tugas ditulis pada buku latihan lalu didokumentasikan. Setelah selesai dikerjakan tugasnya, anak-anakku kirim melalui WA Group. Itulah tadi penyampaian materi, namun sebelum Ibu menutup pertemuan kita pada hari ini, Ibu menitip pesan, yaitu anak-anakku sekalian tetap kita menjaga kondisi, menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan kita bersama. Karena bangsa kita, negara kita, daerah kita mengalami masa darurat. Masa mewabahnya virus yang bisa mencelakakan kita jika kita lalai dalam mematuhi protokol kesehatan. Nah, untuk mematuhi protokol kesehatan anakku sekalian, jika anakku harus keluar rumah, tetap menjaga jarak dan menggunakan masker. Jika sudah kembali ke rumah bergabung dengan keluarga, senantiasa selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan, menjaga kita semua bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa selamat, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.